Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 11. Tertimpa tanah longsor. Seorang gadis kini tengah terbaring di atas berangka rumah sakit dengan kepala yang diperban. Gadis itu tidak lain adalah Naya. Ia masih belum sadarkan diri. Ditemani Daniel yang tengah duduk di kursi kecil dekat dengan berangkar Naya. Tangan Naya dipegang erat oleh Daniel. Ia menatap penuh cemas. Sudah 4 jam berlalu, namun Naya masih belum sadarkan diri. Dokter juga tidak tahu kenapa Naya masih belum sadarkan diri. Padahal, luka yang dimiliki Naya tidak terlalu serius. Masalah perdebatan Naya dan karyawan waktu di pusat perbelanjaan sudah diselesaikan oleh Daniel. Mereka memohon sambil bersujud agar dimaafkan, tapi Daniel tidak memaafkan mereka. Tentu saja karena kesalahan mereka sangat fatal, sehingga membuat calon istrinya masuk rumah sakit dan masih tak sadarkan diri. Bagaimana tidak, toko pakaian yang bernama Anggrek itu ditutup untuk selamanya. Dan beberapa karyawan yang sudah membuat Naya masuk rumah sakit dibuat sengsara oleh Daniel. Mereka semua tidak akan mendapatkan pekerjaan yang enak lagi nantinya, terkecuali mereka bekerja serabutan. Bukan mereka saja yang mendapatkan hukuman, tetapi para pengunjung yang melihat kejadian itu juga terkena imbasnya. Beberapa perusahaan mereka dalam sekejap langsung berada di ujung tanduk kebangkrutan. Mungkin itu hukuman terlalu kejam bagi mereka. Tapi bagi Daniel, hukuman itu masih tidaklah cukup. Daniel ingin memberikan pelajaran kepada mereka, agar tidak bersikap seperti orang bodoh lagi. Dengan jelas-jelas mereka melihat kejadian itu, namun tidak ada niatan sama sekali untuk melerai. Bagaimana Daniel tidak marah? Coba saja waktu itu mereka langsung melerai kejadian yang menyedihkan itu. Mungkin nasib mereka tidak seperti sekarang. Daniel tidak ingin jika kejadian yang dialami oleh Naya ikut terjadi kepada orang lain. Back to cerita. Daniel masih dengan sabar menunggu Naya siuman. Sampai sesekali ia menguap. Cepatlah bangun, ucap Daniel lirih. Ia mencium punggung tangan Naya dengan lembut. Tak selang lama, jari jemari Naya perlahan bergerak. Daniel yang melihat jari jemari Naya bergerak merasa sangat senang. Ia menatap Naya seraya menunggu gadisnya membuka mata. Tapi saat Daniel menunggu Naya membuka matanya, mata itu masih tertutup dengan rapat. Daniel bingung. Sebenarnya apa yang terjadi kepada calon istrinya itu? Pria itu mengira kalau calon istrinya akan sadar, tapi ternyata tidak. Wajah yang tadi bahagia kini kembali sedih. Daniel menatap sedih karena Naya. Kau kenapa, Nay? Lirih Daniel. Namun sebenarnya Naya saat ini tengah bermimpi buruk. Jari-jarinya yang tadi bergerak itu adalah reaksi dari mimpi yang dialami Naya. Mimpi itu memperlihatkan seorang anak gadis kecil yang berumur sekitar 7 tahunan. Anak kecil itu tengah berlibur bersama kedua orang tuanya ke atas gunung. Tawa anak kecil itu begitu riang, diiringi nyanyian yang keluar dari mulut manisnya. Kedua tangan gadis itu digandeng oleh ayah dan ibunya. Mereka berjalan mendaki gunung yang tidak terlalu tinggi. Namun, tawa dari anak kecil itu langsung sirna dikala ada bencana yang menimpa mereka bertiga. Tanah tiba-tiba longsor dan menempuh tubuh mereka bertiga. Ayah, ibu, anak kecil itu berteriak ketakutan. Tenanglah sayang, sahut ayahnya yang mencoba menenangkan putrinya. Sementara sang istri, beliau begitu sangat ketakutan. Sang ayah mengangkat tubuh putrinya. Mereka bertiga berlari. Namun,
Tak sempat mereka berlari jauh. Dengan begitu cepat, tanah itu mengubur mereka. Kedua orang tua anak kecil itu terkubur di dalam tanah longsor. Sedangkan anak kecil itu hanya setengah tubuhnya yang terkubur. Anak kecil itu pingsan. Darah segar mengalir di kepalanya akibat benturan. Tempat itu sangat sepi, jadi sudah dipastikan tidak akan ada yang menolongnya. Ayah dan ibunya sudah tidak bisa diselamatkan. Hanya tersisa dirinya yang masih bernapas. "Ayah, ibu!" Naya berteriak. Ia terbangun dari mimpinya. Bibir Naya bergetar hebat. Ia ketakutan. Daniel yang melihat Naya tersadar dengan raut wajah ketakutan, ia langsung menenangkannya. "Tenanglah, Nay," ucap Daniel lembut. Napas Naya masih tidak teratur. Ia mencoba menetralkan napasnya. Naya menoleh ke arah Daniel yang berada di sampingnya dengan raut wajah khawatir. Kemudian beralih untuk melihat tangannya yang berada di dalam genggaman Naya. Apa yang Paman El lakukan di sini? Dan kenapa Naya berada di rumah sakit? Naya berbicara dengan suara seraknya, menatap Daniel untuk menunggu jawabannya. Daniel menghela napasnya, kemudian menjawab, "Kau pingsan dan aku membawamu ke rumah sakit." Daniel tidak tahu harus berbicara seperti apa kepada Naya. Ia merasa jika memanggil dirinya sendiri dengan sebutan paman, itu sangat menggelikan. Naya kembali mengingat kejadian beberapa jam yang lalu, di mana dirinya yang mendapatkan perlakuan buruk hanya karena masalah gaun. Gadis itu menghela napas sesaknya. "Maafkan Naya yang sudah merepotkan Paman El," ucap Naya tak enak. "Kau tidak merepotkanku sama sekali," sahut Daniel. "Jangan banyak berbicara, tunggu dokter tiba untuk memeriksamu," sambungnya. Naya hanya menurut. Ia mengangguk patuh menanggapi perkataan dari Daniel. Sebenarnya, siapa anak kecil itu? Kenapa wajahnya tidak jelas? Dan bencana itu sangat mengerikan. Bagaimana nasib anak kecil yang masih hidup? Batin Naya kebingungan dengan mimpi yang barusan ia alami. Seorang dokter masuk ke dalam ruangan Naya, diikuti satu perawat di belakangnya. "Maaf menunggu lama, Tuan dan Nona. Tadi ada kendala sedikit." Dokter itu membungkukkan badannya, sama seperti perawat itu. Daniel hanya menanggapinya dengan deheman kecil. "Tidak masalah, Dok," sahut Naya. "Baik, Nona. Saya akan memeriksa Nona dulu," ujarnya yang mulai melakukan pekerjaannya sebagai dokter. Saat dokter itu ingin menyentuh pergelangan tangan kiri Naya, Daniel langsung membuka suara. "Lakukan tugasmu dengan cepat. Jangan lama." Daniel menatap tajam ke dokter itu. Kemudian beralih ke arah pergelangan tangan Naya yang ingin disentuh oleh dokter itu. Dokter itu meransali banyak kasar. Daniel saat ini tengah memberinya isyarat agar tidak lama menyentuh miliknya. Baik, Tuan." Dokter itu membalasnya dengan terbata-bata. Tangan dokter yang sebelumnya tidak menggunakan sarung tangan, kini ia langsung mengenakannya. Anggap saja kulitnya tidak akan bersentuhan dengan kulit Naya. Hal itu tentunya membuat Daniel sangat senang, karena sang dokter mengerti apa yang ia ucapkan. Dokter itu langsung memeriksa denyut nadi Naya. Sedangkan perawat yang dibawa dokter itu melepaskan selang infus yang ada di tangan punggung Naya sebelah kanan. Pemeriksaan yang biasanya cukup lama, kini sangat singkat. "Nona muda sudah bisa pulang. Saya akan membuatkan resep obat untuk Nona. Dan jangan lupa untuk diminum obatnya agar rasa sakit di kepala Nona hilang," jelas dokter itu. Sekarang keluarlah," ucap Daniel datar. "Kami permisi, Tuan dan Nyonya." Mereka berdua membungkuk dan segera meninggalkan kedua sejoli itu.
Naya yang melihat Daniel bersikap seperti itu hanya bergeleng kepala. Paman membuat mereka takut. Kekeh Naya meledek Daniel yang cukup menakutkan itu. Biarkan saja, sahut Daniel yang juga ikut terkekeh. Ayo paman, kakak Satria pasti mengkhawatirkan Naya yang masih tak pulang. Naya bangkit dari posisi tidurnya. Ia duduk dengan kedua telapak kaki yang sudah berada di lantai. Jangan terlalu bergerak, lututmu pasti masih sakit, tegur Daniel. Namun tidak dengan suara tinggi, tapi dengan suara lembut. Naya terdiam. Ia lupa kalau kakinya juga terluka. Saat Naya terdiam membisu, tanpa diduga sama sekali, Daniel langsung menggendong tubuhnya. Paman, apa yang paman lakukan? Naya bisa jalan sendiri. Naya memberontak. Ia tidak enak saat digendong oleh Daniel. Jangan banyak protes. Kakimu masih sakit. Memang benar, kaki Naya masih sakit. Naya tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa terdiam. Daniel pun segera membawa Naya pergi keluar untuk pulang ke rumah Naya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.